Halo guys, David sini dan ini adalah Sony KD A8H. Ini TV OLED yang ukurannya 65 inci dan harganya sekitar 40 juta. Ya, ada yang versi 55 inci harga 30 juta juga, tapi kali ini kita bikin video soal TV yang agak beda aja. Soalnya kan biasanya kita bikin video soal TV yang harganya 5 jutaan dan ukurannya 55 inci, 50 inci 4K. Dan memang TV kayak gitu worth it banget. Kayak TV Xiaomi, TV Realme, TV kemarin Changhong, ada TCL juga. Itu semuanya worth it. Saya kayak suka gitu sama TV-TV yang harganya 50 juta. 50 juta, 5 juta. Tapi ukurannya 50 inci atau 55 inci. Kayak TV ini TV Xiaomi 4 yang ukurannya 55 yang dulu saya pakai buat video yang borong barang Xiaomi. Ini harganya kalau nggak salah 5 juta dan saya udah pakai selama setahun lebih dan saya puas banget sama performa yang dihasilin. Tapi karena ada rezeki lebih, jadi kali ini saya bisa upgrade ke TV Sony KD A8H. Ini memang TV yang kelasnya udah agak beda sih. Kalau misalnya Anda cari yang worth it banget, TV kayak gini udah sangat cukup. Zaman sekarang 5 juta udah bisa ngasih kita TV yang bagus banget. Tapi ini beda karena mungkin bisa dibilang kayak impian jadi nyata kali ya, sebagai Sony fanboy kali. Tiap ngeliatin toko elektronik, lihat ada TV Sony, gede banget tulisannya, ada Bravia gitu. Pikir kok kayaknya asik gitu ya kalau punya, dan akhirnya saya mutusin buat beli. Semoga bisa dipakai sampai 5, 10 tahun, 15 tahun selama teknologi TV nggak ada yang berubah-berubah banget sampai bikin teknologi TV ini jadi nggak bagus. Saya bakal tetap pakai TV ini harusnya. Jadi ya kita mulai unboxing aja. Oh ya, ngomong-ngomong buat hadiah buat diri sendiri, kalau misalnya Anda lagi nyari hadiah buat diri sendiri atau buat orang lain, orang kesayangan gitu, bisa mampir aja ke Tokopedia karena di Tokopedia lagi ada Super Gadget Day yang ngasih diskon up to 80% dan cashback hingga 200.000 buat pembelian gadget kayak HP, tablet, terus ada power bank, ada kabel, ada charger juga, dan lain-lain, lengkap semua. Ada gratis proteksi gadget juga. Jadi misalnya lagi cari inspirasi buat hadiah, buat diri sendiri atau buat orang lain, silakan cek link di deskripsi aja. Sekarang kita lihat dulu kotaknya. Ini kotaknya lumayan beda ya. Biasanya kan kalau kotak Xiaomi, kotak apa gitu, di sini tulisan 4K-nya gede banget, terus apanya kayak fiturnya gede banget, Android TV gede banget. TV ini juga punya Android TV, juga 4K, tapi ditulisnya kecil aja gitu. Di sini ada prosesornya X1 Ultimate juga, ada sistem pixel contrast booster juga, Android TV kecil, dan ukurannya 65 juga kecil-kecil aja. Yang paling gede itu tulisan Sony-nya, karena mungkin kalau kita ngelihat kata Sony gitu kayak, wah Sony gitu. Ya sorry, saya ini memang lumayan fanboy lah, saya nggak ngerahasiain ini dari orang lain, tapi kalau misalnya ada yang jelek ya saya bilang juga dulu. Pas saya review HP Sony yang dari Jepang, yang saya beli di Tokped juga, ngomong-ngomong, itu waktu itu kualitasnya nggak bagus-bagus banget kalau Sony HP zaman sekarang, jadi ya saya juga bilang nggak bagus. Kalau ini semoga bagus ya, OLED soalnya. Oh, ternyata bukan ditarik keduanya, tapi nah gini. Ya, salah satu yang paling saya tunggu dari TV itu ya bagian OLED-nya sih. Soalnya sekarang kalau saya nonton YouTube itu biasanya udah kayaknya 50% di TV deh. Kalau di HP biasanya pas mau tidur, pas lagi rebahan doang. Tapi kalau misalnya lagi pengen nonton dengan lama, pasti langsung samperin si TV ini. Wow, kayaknya harus pelan. Wait, kayaknya agak serem gitu deh. Kayak bantuin ntar. Angkat bawah aja. Ya ini, ya udahlah, kanan kiri aja. Tipis ya. Siap. Sip, thank you. Salah satu kebanggaan channel YouTube mungkin kalau orang udah mutusin buat nonton di TV. Karena biasanya kalau kita udah nonton di TV itu artinya kita udah komitmen, kita bakal nonton sampai habis dan kita bakal enjoy santai aja. Mungkin salah satu penghargaan paling tinggi itu kalau video saya udah dicap sebagai video yang cocok ditonton pas lagi makan. Karena itu standarnya tinggi loh, video yang ditonton pas lagi makan. Ya, ini kayaknya kebalik deh. Ya, ini kebalik nih. Tipis banget loh. Coba kalau kesini, kasih lihat tipisnya. Mungkin ini tipisnya cuma sekitar 5 mm atau 6 mm atau 7, yang pasti ini lebih tipis daripada HP. Kalau misalnya saya tunjukin, ini Samsung S20,
Yap, TV-nya lebih tipis daripada Samsung S20, tapi di belakangnya memang ada mesinnya. Jadi ini bukan TV yang benar-benar tipis kayak TV LG yang sekitar harganya bisa hampir 100 kali ya yang ditempel ke dinding gitu. Kalau ini harganya masih setengah. Jadi kelebihannya ditaruh di sini, semua mesinnya. Sini ada VESA mount harusnya. Ini bukan VESA mount kayaknya. Ini bukan VESA mount deh. VESA mount biasanya 4 gitu. Tapi ini nggak ada, mungkin kita harus pakai di dalam sini ada. Di sini ada kelengkapannya, ada kaki-kakinya, ada 2 kaki. Jadi TV-nya bukan pakai sistem yang di tengah terus manjang, tapi dia pakai 2 kaki kayak TV-TV lain sih. Cuma ini beratnya bener-bener berat. Kayak beda gitu, mungkin bedanya bisa 3-4 kali lipat daripada kaki TV yang kayak gini. Soalnya memang walaupun TV ini tipis banget, tapi ngangkatnya selalu harus berdua, dan itu pun sampai ngos-ngosan. Kalau TV ini sendirian aja saya masih bisa, tapi ini harus berdua dan itu juga harus berusaha. Di sini ada kabel power, terus di sini ada remote, biasa aja sih, nggak ada yang spesial, nanti baru saya buka semua. Dan di sini ada kabel ties sama ada baterai. Sama kartu garansi juga ala-ala Sony gitu, ada kartu garansi. Jadi kita sekarang coba pasang dulu deh. Yang pasti TV ini harus dikeluarin, terus ini digeser, karena ini 55 aja udah mentok, dan ini ukurannya 65. Sekilas info aja, tadi saya ada bilang kalau kaki dari Sony TV ini berat banget, dan ternyata itu isinya cuma 1 doang. Masih ada 1 lagi tadi di kardus saya baru ketemu. Jadi memang kakinya ini benar-benar berat, dari metal semua. Ini kalau getok orang bisa kasus ini. Soalnya suaranya aja kayak gini. Ini bagian bawahnya juga dari besi. Bagian ininya aja yang dari plastik, sisanya dari besi semua. Dan cara pasangnya juga lumayan lucu. Jadi kita nggak dikasih mur, kita tinggal masukin doang. Apakah dia nggak bakal nyangkut? Ya, kayaknya gampang gitu kan. Tapi kalau misalnya kita coba tarik-tarik gini, dia nggak bakal lepas loh. Ini engineering yang lumayan seru sih. Kayak barang mahal itu kerasa. Dimana mahalnya sampai bagian kaki aja diperhatiin banget. Sini kalau tarik dari tengah, dia bakal langsung keluar. Tapi kalau misalnya kita tarik dari bagian sini, dia nggak bakal keluar. Kalau dari sini, dia nggak bakal keluar. Harus dari tengah. Yap, ini karena saya pakai power yang lumayan. Ya, oke, lanjut. Wih, bentar, pegang kakinya ya. Serem banget. Ini lindungin dengan seluruh. Wih, posisi gua salah. Nah, kayak gini. Tadi badan gua di dalam. Tuh, 2, 3. Hati-hati, Bal. Mentok gua. Nah, gua sini. Lu bisa. Mentok. Aduh. Geser lagi. Tadi tipis kan soalnya. Nih kalau patah di depan kamera kayaknya belum pernah ada ya TV patah depan kamera. Jangan. Viral sih sebagai orang. Mantap. Bisa ya? Mantap. Terus. Oke. Nah, pastiin dulu. Aman? Ini lurusnya udah. Colokin TV-nya. Belum dicolokin ya? Nah, turunin lagi. Colokin dulu. Nah, di sini port buat powernya dia sendirian. Ada ditemenin sama labelnya sih. Di sini ada tulisan 457 watt. Kalau 457 watt berarti kalau dia benar-benar terang sama kalau speakernya benar-benar gede kali ya. Pokoknya tarikan maksimalnya. Kalau misalnya kita nontonnya di brightness yang biasa aja, apalagi dalam ruangan, biasanya brightness kecil. Oh ya, ini punya fitur auto brightness juga, nanti bakal kita tes. Jadi kalau misalnya gelap, dia bakal ikut ngegelap sendiri. Kalau lagi terang, dia bakal terang sendiri. Dan speakernya juga lumayan spesial. Speakernya itu, apa ya, komponennya itu ada di dalam sini. Jadi gimana ya, intinya kita sebagai konsumen bakal dengar kalau suaranya serasa keluarnya dari layar. Katanya sih gitu ya, sebagus apa nanti pengen saya tes juga. Kalau buat port yang lainnya sih
nggak bakal kita colokin dulu karena saya cuma pengen lihat kualitas suara dan gambar doang kalau buat koneksi HDMI dan lain-lain. Nanti baru bakal saya colok pas udah selesai setup semuanya, pas udah nggak syuting lagi, biar lebih santai dan biar lebih rapi juga. Di sini ada port buat antena karena ini sebagai TV harus ada port buat antena. Ada buat LAN juga, ada optical, terus ada 1, 2, 3 HDMI, ada yang IARC juga satu. Jadi kalau misalnya suaranya mau benar-benar maksimal, konekinnya ke sini, jangan yang lain. Ada USB, ada video in, ini apa nih? Oh, yang kayak jack-jack gitu ya. Ini ada buat headphone jack juga, audio 3,5 mm, dan ada 2 USB dan 1 HDMI lagi. Kelemahan TV ini, dia nggak dukung HDMI 2.1. Itu agak heran karena HDMI 2.1 itu biasanya dibutuhin ya buat orang yang seneng nge-game karena HDMI 2.1 itu dukung 4K 120 fps dan 8K. Di PS ada barang bikinan Sony, konsol bikinan Sony buat main game dan biasanya dicolokin ke ruang tamu, tapi TV ini nggak punya. Mungkin salah satu pembelaan Sony, PS5 juga kalau misalnya kita mau tembakin 4K 120 juga nggak bakal sanggup, soalnya pas kemarin kita review Miles Morales aja kalau mau dia di Fidelity Mode dia nggak bakal bisa sampai 60 fps kalau bener-bener grafiknya bagus, sementara TV ini kan ngandelin gambar yang bagus banget. Jadi 60 aja nggak kena, jangan ngarep sampai 120, mungkin itu omongan Sony. Tapi kalau misalnya pengen yang HDMI 2.1, LG yang ada. Jadi ya saya ya fair aja walaupun saya fanboy Sony, tapi saya kasih tahu faktanya aja. Kalau misalnya Anda pengen TV Anda dipakai buat main game, mungkin Anda punya konsol, maksudnya punya PC yang pengen main di 4K 120, bisa dicolokin ke TV yang LG aja karena dia udah dukung HDMI 2.1. Kalau TV ini buat PS oke lah. Kayak 4K 60 aja udah bagus banget, tapi nggak bisa sampai 4K 120. Itu sih mungkin kelemahan yang harus Anda pertimbangin dari TV ini. Sekarang kita lanjut aja. Accept, allocation, yes. Continue, oke, continue, turn on. Jangan deh, boleh lah. Tapi Facebook nggak usah, pango keyboard. Ya ini oke. Sip. Jadi aus gue, bentar. Oh ya, make sense. Ini memang agak tricky gitu, harus dicongkel, ditekan, nah baru. Ya, mungkin pembelian selanjutnya nggak harus sampai puluhan juta, tapi sekedar beli pompa galon aja kali ya. Soalnya udah kayaknya sebulan kayaknya. Nah. Nah, sekarang akhirnya bisa langsung nyobain sedapnya TV OLED 4K yang ukurannya gede banget di rumah sendiri, di sofa yang nyaman, yang udah legend sofa ini dari pertama kali saya pindah. Ya, kalau dilihat kayak gini mungkin nggak terlalu banyak bedanya ya, karena Anda nontonnya di video di YouTube yang sayangnya agak kompres. Kalau misalnya pengen nonton atau ngerasain betapa bagusnya panel OLED yang tajam, merek apapun, nggak harus Sony, nggak harus LG, bisa Samsung, nggak ada OLED, dia QLED ya. Mau apapun, langsung main ke showroomnya aja. Kalau misalnya nonton di YouTube memang agak gimana gitu, bagian kalau nge-review layar, tapi nontonnya di layar yang lain, mirip kayak review audio gitu lah. Bedanya OLED sama LCD atau IPS, kalau IPS itu dia itemnya nggak bakal sehitam OLED, karena OLED itu itemnya didapat dari lampu yang dimatiin, jadi udah gelap gitu, nggak ada sumber cahaya yang lain. Kalau LCD, dia walaupun nampilin warna hitam, tapi sebenarnya di belakangnya masih ada sedikit lampu yang nyinarin. Karena LCD itu atau IPS memang lampunya harus hidup terus, kalau mau mati banget ya harus dimatiin. Jadi hitamnya itu bakal agak kerasa sedikit abu, jadi nggak bakal pernah bisa nyanyiin teknologi si OLED. Kalau kita lihat lagi di Netflix ini misalnya, si Sony juga ada teknologi kayak, coba kita buka film apa ya tadi, kalau nggak salah di Queen's Gambit, kita ngelihat warna putih ini dia agak sedikit kebiruan, terus kalau kita tekan, dia warna putihnya bakal nggak langsung, nah baru berubah jadi agak kekuningan, karena TV-nya ngedetect kalau kita mau nonton film
yang kayak tipenya itu movie, jadi dia bisa langsung switch ke mode gambar yang movie. Lebih enak buat nonton langsung pas, lebih enak buat ditonton di mode inilah kalau film-film kayak gini. Oh ya, ngomong-ngomong saya nggak langsung tunjukin karena saya agak takut copyright, jadi agak play pause gitu. Yang penting kelihatan kualitas gambarnya lah. Kalau ini gado-gadonya, aduh, bakso lagi. Kerasa, wow, tajam sih. Pokoknya kalau nonton TV 4K gini, yang segede gini nggak boleh nonton di 1080p, itu namanya penghinaan. Jadi pastiin kalau misalnya pengen beli TV kayak gini, udah sewajarnya kalau internet kita koneksinya udah kenceng banget. Kalau saya sih udah aman sih, yang ini saya pakainya yang kemarin, dulu pernah kita bahas, ini pakai yang Indosat Gig punya, ya memang udah aman, apalagi koneksinya tetap 1 gigabit per second, sedikit pamer sedikit, walaupun nggak ada hubungannya sama TV, tapi ya koneksi internet yang kenceng lumayan penting biar pengalaman kita juga lebih bagus. Percuma kita beli TV tajam tapi nontonnya misalnya YouTube aja simpelnya. Kita nontonnya yang nggak tajam punya, kayak bisa 4K tapi 1080p. Jadi internet yang kenceng di background harus bisa jalannya seamless. Kayak sekarang kita coba tes Peru 8K atau Maruko 8K, ya boleh lah. Pasti dia bakal langsung, ya ini belum langsung 4K karena dia pasti harus nyesuaiin bentar. Wow, ini tajam sih. Ya ini kita cek. Ya, dia langsung ada di 4K dan masih ada jedanya gitu. Buat yang nanya soal mungkin Anda minat sama si Indosat Gig, kemarin saya lagi di bawah apartemen, lagi ada promo juga. Kalau nggak salah itu, oh ya, namanya promonya Gig Angpao, jadi istilahnya itu mereka bilang ekstra hoki dan ekstra cuan buat pelanggan baru karena katanya ada promo khusus, tapi saya nggak baca promo khususnya apa, karena saya udah pakai, itu buat pelanggan baru, bisa cek di geek.id aja. Dan waktu itu saya juga pernah lihat ada promo buat konten kreator juga, katanya bisa dapat setengah harga buat konten kreator, ceknya bisa langsung ke geek.id juga, atau pakai link di bawah aja lah. Ya intinya, internet yang kenceng wajib kalau misalnya udah siap beli ginian. Ibaratnya kayak beli rumah yang gede, TV nggak boleh kecil gitu ya. Ini namanya hedonist treadmill ini. Jadi kita udah kalau beli barang mahal, yang lain harus nyesuaiin juga. Agak bahaya sebenarnya yang kayak gini-ginian. Ya cuma semoga saya bisa tahan ya. Nggak jadi beli soundbar yang gede, yang Bose yang 30 juta kayaknya asik sih. Yang ada di pojok-pojokan gitu, biar imbang gitu kan. Tapi ini ada speaker, udah bagus banget sebenarnya. Jadi tahan. Kita beli si pompa galon dulu. Jangan mikirin speaker. Kalau pompa galon aja masih setengah mati ya. Oh ya, dan satu lagi buat suaranya. Ini yang tadi saya ada tes bentar dan hasilnya keren banget sih. Kita kencengin. Ini suara speaker terbaik dari TV yang pernah saya dengar. Sudah sewajarnya, dan dia dari sini. Terus dia dari sini juga, bukan dari bawah. Tapi serasa dari depan gitu. Entah gimana caranya Sony bisa bikin. Di volume 30 sih udah lumayan kenceng juga. Coba kita tes ya, di 100 dia pecah nggak? Kalau TV-TV yang Cina, kalau 100 biasa udah pecah karena dipaksain. Kalau ini nggak pecah. Wow. Gitu, nggak pecah. Sama sekali nggak pecah. Luar biasa. Ini baru namanya speaker yang 100-nya itu 100 beneran, bukan 100 dipaksain. Jelas lebih bagus speaker eksternal, tapi modal awal dari TV ini udah sangat-sangat bagus. Mungkin kalau satu keluhan saya nggak ada VESA mount tadi ya, dan di paket penjualan tadi nggak ada juga, dan HDMI 2.1. Sisanya sih udah the best banget sih, dari bentuknya yang tipis banget, kalau dipasang di dinding mungkin keren. Dan yang pasti bikin orang yang baru masuk ke sini bakal langsung lihat TV-nya lah. Gitu aja dulu kali ya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, nggak suka saya tetap suka. Menonton nih malam ini.